Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, kelas A Farmasi 3, dengan nomor NIM 1862570135. Program studi PG PAUD. Mata kuliah Metode Penelitian dengan dosen pengampu Dr. Supriyadi STP MPD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil PTK yang telah saya lakukan dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Buku Bergambar terhadap Kemampuan Literasi Dini Anak di TKK Al-Istiqomah. Literasi dini merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai anak sejak usia dini, karena kemampuan ini menjadi pondasi bagi perkembangan akademik dan keberhasilan anak pada jenjang pendidikan selanjutnya. Literasi dini tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga meliputi kemampuan memahami bahasa, mengenali simbol, menyimak, berbicara, serta memproses informasi secara sederhana. Pada masa usia dini, anak belajar melalui pengalaman konkret yang ditunjang oleh media yang menarik dan mudah dipahami. Salah satu media dalam mendukung perkembangan literasi dini adalah media buku bergambar. Buku bergambar mengkombinasikan teks dan ilustrasi sehingga memudahkan anak memahami isi cerita, mengenali kosakata baru, dan menghubungkan kata dengan gambar. Media ini juga mampu menarik perhatian anak, merangsang imajinasi, serta memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Melalui buku bergambar, anak dapat belajar mengenali huruf, memahami alur cerita, menebak kejadian, hingga mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Dalam praktiknya, penggunaan buku bergambar masih sering dilakukan secara pasif oleh guru, yakni hanya membacakan cerita tanpa melibatkan anak secara aktif. Padahal, interaksi dua arah antara guru dan anak sangat menentukan keberhasilan pembelajaran literasi. Anak perlu diberikan kesempatan untuk bertanya, menjawab, menceritakan kembali, serta mengungkapkan pendapat tentang gambar dan cerita. Interaksi ini tidak hanya memperkaya kosakata, tetapi juga melatih kemampuan berpikir dan memahami makna. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana penggunaan media buku bergambar dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan literasi dini anak, serta bagaimana strategi penggunaannya dapat dioptimalkan agar memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan literasi mereka. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. 1. Penggunaan media buku bergambar dalam pembelajaran literasi dini masih sering dilakukan secara pasif. 2. Kurangnya interaksi dialogis antara guru dan anak selama kegiatan membaca. Ketiga, kemampuan literasi dini anak di TKK Al-Istiqomah masih berada dalam kategori mulai berkembang. 4. Minat dan motivasi anak terhadap kegiatan membaca masih rendah. Batasan masalah. Agar penelitian lebih fokus dan terarah,
penelitian ini dibatasi pada 1. Subjek, anak kelompok B, usia 5-6 tahun, DTKQ Al-Istiqomah dengan jumlah 8 orang. 2. Variabel, penggunaan media buku bergambar sebagai variabel bebas dan kemampuan literasi dini sebagai variabel terikat. 3. Aspek literasi yang diamati mencakup kosakata, kesadaran fonologis, pemahaman cerita, konsep cetak, serta minat, dan motivasi baca. 4. Waktunya. Penelitian dilaksanakan dalam waktu singkat selama 5 hari efektif. Rumusan masalah. Dengan melihat latar belakang penelitian di atas, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah. 1. Bagaimana proses penggunaan media buku bergambar dalam pembelajaran literasi dini anak? 2. Bagaimana pengaruh penggunaan media buku bergambar terhadap kemampuan literasi dini anak? 3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penggunaan media buku bergambar dalam meningkatkan literasi dini? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang penulis tulis ini sesuai dengan rumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui 1. Mendeskripsikan penggunaan media buku bergambar dalam pembelajaran literasi dini anak. 2. Mengetahui pengaruh penggunaan media buku bergambar terhadap kemampuan literasi dini anak. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam menggunakan media buku bergambar. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut. 1. Manfaat teoritisnya. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori pembelajaran literasi dini melalui pemanfaatan buku bergambar sebagai media visual edukatif. Yang kedua, manfaat praktisnya bagi lembaga PAUD. Penelitian ini diharapkan membantu mengembangkan metode pembelajaran kreatif berbasis media visual. Bagi guru, penelitian ini menjadi referensi strategi pembelajaran literasi dini yang menarik dan efektif. Dan bagi siswa, melalui penelitian ini, siswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi dini melalui kegiatan membaca dan menyenangkan yang mudah dipahami. Kajian teori. Kajian teori meliputi 1. Literasi dini anak usia dini. Pengertian literasi dini itu sendiri, literasi dini adalah kemampuan anak usia dini dalam memahami, menggunakan, dan mengolah bahasa baik secara lisan maupun tulisan yang diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar sejak usia dini. Literasi dini tidak hanya mencakup kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan berkomunikasi, menyimak, mengenal simbol, memahami cerita, hingga mengekspresikan bahasa secara bermakna. Literasi dini berfungsi sebagai pondasi bagi perkembangan kemampuan membaca dan menulis formal pada jenjang pendidikan berikutnya. Anak yang memiliki literasi dini baik cenderung memiliki perkembangan kosakata yang lebih kaya, kemampuan memahami cerita lebih kuat, serta memiliki motivasi tinggi dalam aktivitas membaca. Aspek-aspek literasi dini.
Literasi dini terdiri dari beberapa aspek penting, di antaranya perkembangan bahasa dan kosakata, kemampuan mengenali dan menggunakan kata-kata baru melalui percakapan, cerita, dan simbol. Kesadaran fonologis, kemampuan mengenali dan membedakan bunyi, rima, suku kata, dan aliterasi. Pemahaman cerita, naratif, skill, kemampuan menceritakan kembali, memahami alur, tokoh, dan peristiwa dalam cerita. Juga mempunyai keterampilan pra-membaca, memahami arah membaca, fungsi teks, huruf, kata, serta hubungan gambar dengan teks, minat, dan motivasi. Ketertarikan anak pada buku dan aktivitas membaca. Sedangkan dalam perkembangan kognitifnya, kemampuan berpikir simbolik, memecahkan masalah, dan menghubungkan cerita dengan pengalaman. Pentingnya literasi dini dalam pendidikan anak usia dini. Literasi dini berperan penting dalam 1. Menyiapkan kesiapan belajar akademik. 2. Mengembangkan kemampuan bahasa dan komunikasi. Ketiga, membentuk kebiasaan membaca sejak dini. Keempat, mengoptimalkan fungsi kognitif melalui kegiatan berbahasa. Yang kelima, menumbuhkan rasa percaya diri dalam berkomunikasi dan berekspresi. Media buku bergambar. Pengertian buku bergambar itu sendiri adalah buku yang memandukan teks dengan ilustrasi visual untuk menyampaikan cerita atau informasi. Visual pada buku bergambar berfungsi untuk memberikan konteks, menjelaskan makna, dan membantu anak memahami isi cerita secara lebih mudah. Buku bergambar dirancang khusus untuk anak usia dini dengan bahasa sederhana, gambar menarik, dan alur cerita yang mudah diikuti. Karakteristik buku bergambar yang efektif. Harus ada ilustrasi yang jelas, besar, dan menarik perhatian anak. Penggunaan warna kontras dan sesuai tema cerita. Kemudian teks singkat, sederhana, dan mudah dipahami. Ceritanya memiliki alur yang runtut dan logis. Juga mengandung unsur edukatif dan pesan moral sesuai dengan usia perkembangan anak. Sedangkan fungsi buku bergambar pada pembelajaran menjadi jembatan antara pengalaman konkret dan simbol bahasa. Membantu anak mengembangkan kosakata baru melalui pengamatan visual. Juga merangsang percakapan, dialog, dan interaksi guru dan anak. Dapat membantu anak memahami alur cerita secara bertahap, juga mendorong imajinasi dan kreativitas, menumbuhkan minat baca sejak dini. Pengaruh media buku bergambar terhadap kemampuan literasi dini anak. Penggunaan buku bergambar memberikan dampak positif terhadap berbagai aspek literasi dini, yaitu berbagai aspek literasi dini diantaranya A. Pengaruh terhadap perkembangan bahasa dan kosakata. Ilustrasi pada buku bergambar membantu anak mengkaitkan kata dengan visual, sehingga mempermudah pemahaman kosakata baru. Gambar juga mendorong munculnya pertanyaan anak, sehingga memperluas percakapan antara guru dan anak. B. Pengaruh terhadap kesadaran fonologis.
Buku bergambar, terutama yang memiliki rima atau pengulangan suara, membantu anak mengenali pola bunyi dan melatih pendengaran fonologis. Pengaruh terhadap pemahaman cerita. Anak dapat memahami alur cerita dengan lebih mudah karena terbantu oleh ilustrasi yang menggambarkan tokoh, emosi, dan peristiwa. Anak belajar mengurutkan kejadian dan menyampaikan kembali isi cerita. D. Pengaruh terhadap keterampilan. Buku bergambar memberikan pemahaman dasar tentang arah membaca, hubungan gambar dan teks, bentuk huruf, simbol dan kata. Hal ini merupakan fondasi penting dalam proses belajar membaca. Pengaruh terhadap minat dan motivasi baca. Gambar-gambar yang menarik meningkatkan motivasi anak untuk membaca. Anak menjadi lebih antusias, fokus, dan menikmati proses membaca. F. Membaca terhadap perkembangan kognitif dan imajinasi. Cerita dalam buku bergambar mengajak anak untuk berpikir, memprediksi, memecahkan masalah, dan membayangkan skenario baru. Hal ini memperkuat kemampuan berpikir abstrak dan kreatif. 4. Teori-teori yang mendasari penggunaan buku bergambar. Teori konstruktif. Sosial. Lev Vygotsky. Menekankan pentingnya interaksi sosial, proses belajar. Buku bergambar menjadi alat mediasi yang memungkinkan guru memberikan scaffolding dalam zone of residual development. Sehingga anak dapat belajar lebih baik melalui dialog dan pendampingan. Teori pemrosesan informasi. Robert Ginn. Menurut Ginn, belajar terjadi melalui tahapan pemrosesan informasi. Buku bergambar menyediakan rangsangan multisensori, visual, auditory, kinestetik, sehingga membantu anak memproses informasi secara lebih efektif dan mengingat lebih banyak. Teori pembelajaran sosial, Albert Bandura. Bandura menyatakan bahwa anak belajar melalui pengamatan dan peniruan. Ketika guru membaca buku bergambar dengan ekspresi dan antusiasme, anak akan meniru perilaku membaca tersebut, sehingga motivasi dan minat baca mereka meningkat. B. Penelitian terdahulu yang relevan. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian antara lain. 1. Penelitian oleh Bas Van Izendorf yang menunjukkan bahwa Zine book reading berkontribusi signifikan terhadap kesiapan membaca anak. 2. Penelitian Whitehart dan Lonigan 1998 yang menekankan pentingnya emergence literasi dan peran interaksi orang tua anak dalam mengembangkannya. 3. Penelitian SIF 2008 yang mengkaji respon anak usia dini terhadap buku bergambar dan pentingnya pendekatan dialogis. Penelitian ini akan melanjutkan dan menguji temuan-temuan tersebut dengan konteks spesifik penggunaan buku bergambar di TK Al-Istiqomah.
Kerangka berpikir, penggunaan media buku bergambar diduga dapat meningkatkan kemampuan literasi dini melalui beberapa mekanisme. Di antaranya satu, mekanisme kognitif. Gambar dan teks bekerja sama membantu anak memahami informasi melalui pemrosesan visual dan verbal, sehingga mempermudah anak mengenal kosakata dan memahami cerita. Kedua, mekanisme sosial. Guru sebagai pendamping memberikan penjelasan, pertanyaan, dan scaffolding sehingga anak dapat memahami isi buku secara lebih mendalam. Yang ketiga, mekanisme afektif dan motivasi. Buku bergambar menarik secara visual sehingga meningkatkan minat dan motivasi anak untuk terlibat dalam kegiatan literasi. Bagan kerangka berpikir seperti yang ada di lampiran ini. Dengan demikian, semakin optimal penggunaan media buku bergambar, semakin besar pengaruhnya dalam meningkatkan kemampuan literasi dini anak. Hipotesis tindakan. Jika media buku bergambar digunakan melalui pembacaan dialog secara interaktif, maka kemampuan literasi anak usia dini akan meningkat, yang ditandai dengan peningkatan kosakata, peningkatan kesadaran fonologis, pemahaman cerita yang lebih baik, peningkatan konsep cetak, dan meningkatnya motivasi dan minat baca anak. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas, Classroom Action Research, dengan desain 2 siklus. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara kontekstual melalui refleksi praktek langsung di kelas. Setiap siklus dirancang untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan tindakan, melaksanakan, mengamati, dan merefleksikan hasil, sehingga dapat diperoleh perbaikan berkelanjutan dalam proses pembelajaran literasi dini. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di TKK Al-Istiqomah sebagai setting alami yang memungkinkan peneliti menerapkan media buku bergambar dalam kegiatan pembelajaran. Waktu penelitian berlangsung selama 5 hari efektif, dengan rincian siklus 1 selama 3 hari dan siklus 2 selama 2 hari. Penentuan waktu ini mempertimbangkan kebutuhan anak dalam beradaptasi dengan media dan pendekatan pembelajaran yang digunakan. C. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian mengikuti model PTK yang dikembangkan oleh Chemmis dan MTGARD, yang meliputi 4 tahap dalam setiap siklus. 1. Perencanaan. Pada tahap ini, peneliti menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian RPPH yang terintegrasi dengan penggunaan buku bergambar. Selain itu, disiapkan juga instrumen observasi, lembar penilaian, dan media pendukung sebagai buku cerita bergambar yang sesuai dengan tema. Berikut perencanaan penelitiannya. Rencana pelaksanaan pembelajaran harian literasi siklus 1. Sebagaimana yang terlampir di dalam PTK ini, perencanaan siklus 2,
Penilaian. Analisis hasil gambar, observasi, kemampuan bercerita, menilai sikap, menghargai karya orang lain. Yang keduanya, pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan dilaksanakan dengan melibatkan anak secara interaktif melalui pendekatan dialogis. Guru membacakan cerita dengan ekspresif, mengajukan pertanyaan terbuka, dan memancing partisipasi anak melalui tanya jawab dan kegiatan menceritakan kembali. Yang ketiga, observasi. Selama proses pembelajaran, penilaian, peneliti melakukan pengamatan terstruktur menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. Aspek yang diamati meliputi minat, partisipasi, penggunaan kosakata, pemahaman cerita, dan sikap anak terhadap buku. Yang keempat, refleksi. Hasil observasi dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas tindakan, refleksi dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan, dan merumuskan perbaikan yang akan diterapkan pada siklus berikutnya. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi. Gunanya untuk mencatat aktivitas guru dan anak melalui proses pembelajaran. Catatan anekdot untuk mendokumentasikan perilaku spesifik anak yang muncul selama kegiatan. Lembar penilaian literasi dini berisi indikator pencapaian aspek literasi seperti kosakata, kesadaran fonologis, pemahaman cerita, konsep cerita, dan minat baca. Dokumentasi visual, foto dan video yang merekam proses pembelajaran dan hasil karya anak. Hasil karya anak, gambar atau cerita lisan yang dihasilkan anak sebagai bentuk ekspresi pemahaman cerita. Teknik analisis data. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, deskriptif untuk menggambarkan proses dan perubahan perilaku anak secara kuantitatif sederhana dengan menghitung presentasi peningkatan skor literasi. Data kuantitatif digunakan untuk mengukur pencapaian indikator, sedangkan data kualitatif memberikan konteks dan lift terhadap penemuan penelitian. Hasil penelitian dan pembahasannya. Deskripsi kondisi awal prasiklus. Sebelum dilaksanakannya tindakan, peneliti melakukan observasi awal terhadap kemampuan literasi dini 8 anak kelompok B di TKK Al-Istiqomah. Hasil observasi menunjukkan bahwa 1. Aspek kosakata sebagian besar anak 75% masih terbatas dalam penggunaan kosakata baru. Mereka cenderung menggunakan kata-kata yang familiar dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kesadaran fonologis. 6 anak 75% belum mampu mengenali bunyi awal kata yang sama dan menirukan pola rima sederhana. 3. Pemahaman cerita hanya 2 anak 25% yang mampu menceritakan kembali cerita dengan urutan yang logis. Yang keempat, konsep cetak. 5 anak 62,5% sudah memegang buku dengan orientasi yang benar. Namun hanya 3 anak 37,5% yang memahami arah baca dari kiri ke kanan.
5. Minat dan motivasi. 6 anak, 75% menunjukkan minat yang rendah terhadap kegiatan literasi dan jarang memilih buku secara mandiri. Rata-rata skor kemampuan literasi dini pada kondisi awal adalah 2,1 dari skala 1:4, yang termasuk dalam kategori mulai berkembang. Deskripsi hasil siklus ke-1. 1. Pelaksanaan tindakan. Siklus ke-1 dilaksanakan selama 3 hari dengan tema hewan kesayanganku, menggunakan buku bergambar kucingku yang lucu. Kegiatan difokuskan pada pembacaan cerita dengan ekspresi dan intonasi, tanya jawab interaksi tentang gambar dan cerita. Kemudian kegiatan menebak lanjutan cerita dan menceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Kedua, hasil observasi. Perkembangan positifnya, anak mulai tertarik dengan ilustrasi buku bergambar. Munculnya inisiatif bertanya dengan gambar yang dilihat. 5 anak, 62,5% sudah berani menjawab pertanyaan sederhana. Kendala yang ditemui, 3 anak, 37,5% masih malu untuk bercerita di depan teman. Waktu yang tersedia dirasa kurang untuk memfasilitasi semua anak bercerita. Beberapa anak kurang fokus ketika mendengarkan cerita. 3. Refleksi siklus ke-1. Berdasarkan hasil observasi ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki. Di antaranya, 1. Perlunya penggunaan buku bergambar lebih besar dan warna lebih menyolok. Kedua, peningkatan pemberian pujian dan motivasi. Yang ketiga, penyediaan waktu lebih lama untuk kegiatan bercerita. Dan yang keempat, mengelompokkan anak dalam kelompok kecil untuk meningkatkan partisipasi. Rata-rata skor siklus ke-1 meningkat menjadi 2,8 dengan 5 anak 62,5% mencapai kategori berkembang sesuai harapan. C. Deskripsi hasil siklus kedua. 1. Pelaksanaan tindakan siklus kedua dilaksanakan selama 2 hari dengan tema petualangan hewan, menggunakan buku bergambar, petualangan si kelinci. Perbaikan yang dilakukan diantaranya penggunaan buku dengan ilustrasi lebih besar dan cerita lebih sederhana. Kedua, penerapan pendekatan dialogis yang lebih intensif. Yang ketiga, penggunaan alat peraga boneka jari atau flashcard. Keempat, integrasi kegiatan role play dan menggambar cerita. Dua, hasil observasi. Peningkatan signifikan. 7 anak 87,5% aktif berpartisipasi dalam tanya jawab. 6 anak 75% berani bercerita kembali dengan bahasa sendiri. Penggunaan kosakata baru meningkat pada 6 anak 75%. Semua anak 100% menunjukkan peningkatan minat baca. 3. Capaian indikator keberhasilan. Indikator proses
85 proses anak aktif berpartisipasi melebihi target 80%. 75% anak berani bercerita kembali melebihi target 70%. Indikator hasil, rata-rata skor kemampuan literasi meningkat 33,3% dari 2:1 menjadi 2:8. 75% anak mencapai kategori BSH, berkembang sesuai harapan atau berkembang sangat baik memenuhi target. Peningkatan minat baca teramati pada semua anak. Rata-rata skor siklus 2 mencapai 3,2 dengan 6 anak 75% mencapai kategori berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik. D. Pembahasan hasil penelitian. 1. Pengaruh media buku bergambar terhadap perkembangan kosakata. Penggunaan media buku bergambar terbukti efektif dalam meningkatkan kosakata anak. Melalui ilustrasi visual, anak mampu mengkaitkan kata dengan gambar sehingga pemahaman makna kata menjadi lebih konkret. Hasil ini sejalan dengan teori dual coding Fabio yang menyatakan bahwa informasi verbal dan visual diproses melalui saluran berbeda namun saling melengkapi. Peran pendekatan dialogis dalam meningkatkan pemahaman cerita. Penerapan pendekatan dialogis melalui tanya jawab interaktif berhasil meningkatkan pemahaman cerita anak. Hasil ini mendukung teori Vygotsky 1978 dengan scaffolding, di mana guru memberikan bantuan tepat waktu untuk membantu anak mencapai zona perkembangan terdekatnya. Interaksi dua arah selama pembelajaran cerita memungkinkan anak mengkonstruksi pemahaman secara aktif. 3. Dampak media buku bergambar terhadap minat baca. Peningkatan minat baca yang signifikan pada siklus kedua menunjukkan bahwa media buku bergambar yang menarik secara visual mampu menumbuhkan motivasi intrinsik anak. Temuan ini konsisten dengan teori Bandura 1986 dengan pembelajaran sosial di mana anak termotivasi melalui pengamatan terhadap model guru yang antusias dalam membacakan cerita. 4. Faktor pendukung keberhasilan. Karakteristik buku bergambar yang sesuai dengan perkembangan anak. Strategi pembacaan yang interaktif dan menyenangkan. Dukungan alat peraga yang memperkaya pengalaman belajar, lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung. Kelima, faktor penghambat dan solusinya. Kendala, anak yang pemalu dalam bercerita. Solusinya, pendekatan individu dan pemberian motivasi. Kendala, keterbatasan waktu. Solusinya, pengolahan waktu yang lebih efisien dan pengelompokan anak. Keterbatasan penelitian. 1. Jumlah sampel yang terbatas, hanya 8 anak, sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi. 2. Durasi penelitian yang relatif singkat, yaitu 5 hari. Yang ketiga, faktor eksternal seperti latar belakang keluarga dan pengalaman sebelumnya yang tidak terkontrol.
terkontrol. F. Implikasi pedagogis. 1. Bagi guru, media buku bergambar dengan pendekatan dialogis dapat dijadikan sebagai strategi alternatif dalam pengembangan literasi dini. 2. Bagi lembaga itu sendiri, perlunya penyediaan koleksi buku bergambar yang beragam dan pelatihan guru dalam teknik pembacaan interaktif. Yang ketiga, bagi peneliti lanjutan, diperlukan penelitian dengan cakupan lebih luas dan variabel yang lebih kompleks. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 1. Penggunaan media buku bergambar dengan pendekatan dialogis terbukti efektif meningkatkan kemampuan literasi dini anak kelompok B di TKQ Al-Istiqomah. 2. Terjadi peningkatan yang signifikan pada setiap aspek literasi, kosakata, kesadaran fonologis, pemahaman cerita, konsep cerita, serta minat dan motivasi baca. Ketiga, indikator keberhasilan penelitian tercapai dengan rata-rata peningkatan skor literasi sebesar 33,3% dan 75% anak mencapai kategori berkembang sesuai harapan. 4. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan metode pembelajaran literasi dini yang kreatif dan menyenangkan. Penelitian ini dihentikan pada siklus kedua karena semua indikator keberhasilan telah tercapai dengan hasil yang signifikan. Bab kelima, kesimpulan dan kesadaran. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 1. Penggunaan media buku bergambar dengan pendekatan dialogis terbukti efektif meningkatkan kemampuan literasi dini anak. Kedua, terjadi peningkatan signifikan pada setiap aspek literasi yang diamati. 3. Faktor pendukung utama adalah strategi interaktif guru, sedangkan faktor penghambat adalah rasa malu anak dan keterbatasan waktu. Saran. 1. Bagi guru itu sendiri disarankan untuk mengadopsi pendekatan dialogis dalam menggunakan buku bergambar dan memberikan perhatian lebih pada anak yang pemalu. 2. Bagi lembaga TKQ Al-Istiqomah disarankan untuk menambah koleksi buku bergambar yang bervariasi dan mengadakan pelatihan teknik membaca interaktif bagi guru. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan sampel lebih besar, durasi lebih panjang, dan mengkontrol variabel latar belakang keluarga. Di bawah ini terdapat daftar pustaka dan lampiran yang di dalamnya ada dokumen penelitian dan lain-lain. Demikian pemaparan saya hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.